Is this thing on? Word. So what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Bali, jangan lupa beli makanan. Terimalah salam dari kami, Delegasi Universitas Lampung, Sang Bumi Ruwajurai. Tabi pun. Harimau Sumatera tak pernah kalah mendapat mangsa di tengah hutan. Sebab corona kami tak kuliah, tekorlah tak dapat uang jajan. Macan dan ular menyantap mangsa, buaya dan cicak putus ekornya. Jangan lengah, tetap waspada supaya tak terkena virus corona. Dewan Juri yang terhormat, tim kontra yang saya banggakan, serta kaum cendekiawan yang saya sayangi. Berbicara masalah COVID-19 yang marak terjadi di seluruh dunia memberikan dampak negatif sehingga memberikan kondisi yang tidak menjanjikan. Oleh karena itu, pemerintah harus berusaha untuk mencari cara agar bisa mencegah penularan penyebaran COVID-19 yang terjadi di Indonesia khususnya. Namun dalam perdebatan kali ini, Dewan Juri yang terhormat, saya pembicara pertama tim pro percaya pada mosi bahwasannya Indonesia belum siap untuk menghadapi new normal. Namun apa sebenarnya new normal tersebut? New normal merupakan pola hidup baru di situasi pandemi yang dimana masyarakat harus siap berdampingan dengan virus corona. Mengingat himbauan dari WHO bahwasannya virus corona tidak akan hilang dalam waktu dekat. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi dari masyarakat untuk melakukan pencegahan tersebut yang dilansir oleh detik.com pada tanggal 26 Mei 2020. Namun permasalahan yang terjadi, Dewan Juri yang terhormat, ketika pemerintah dihadapkan dalam dua kondisi di mana menyelamatkan masyarakatnya maupun peningkatan ekonomi. Trade-off yang akan terjadi ketika pelaksanaan new normal bahwasannya akan ada lonjakan kasus yang akan terjadi ketika tidak adanya adaptasi dan partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini ada 4 hal yang harus diketahui. Yang pertama, pemetaan kondisi penyebaran infeksi virus corona. Kedua adalah kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam pencegahan virus corona. Ketiga, penyiapan masyarakat dan dunia usaha. Dan keempat adalah masalah protokol kesehatan. Dewan Juri yang terhormat, masuk ke ranah argumentasi saya. Yang pertama, yakni mengapa new normal bukanlah cara yang efektif. New normal memang skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosiologi ekonomi dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional. Namun, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) telah memberikan informasi bahwasannya ada indikator dari WHO langsung dalam menghadapi new normal. Ada 3 indikator. Pertama, yakni tidak menambah penularan. Artinya ideal kondisinya adalah adanya basic reproduction number atau RO yang wajib di bawah 1. Namun permasalahan yang terjadi di Indonesia bahwasannya masih ada maupun di Indonesia 2,5. Artinya satu orang bisa menyebar sampai 2 sampai 3 orang. Selain itu dilansir oleh CNBC Indonesia 20 Juni 2020 bahwasannya pasien positif mencapai 45.029 kasus. Bahkan diprediksikan DKI Jakarta dan Jawa Timur mencapai 10.000 kasus. Indikator yang kedua yakni sistem kesehatan, yaitu adaptasi dan kapasitas sistem kesehatan pelayanan. Ideal kondisinya adalah 60% harus ada minimal untuk dalam menanggulangi kasus baru yang akan terjadi. Namun permasalahan yang terjadi adalah pertama, transparansi atau sistem data yang jelas mengenai kapasitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, yang kedua, informasi yang dilansir oleh BBC Indonesia tanggal 28 Mei 2020 bahwasannya ada masalah pasien yang harus meninggal dan ditolak di rumah sakit karena kekurangan fasilitas maupun adanya penolakan karena rumah sakit tersebut sudah penuh. Indikator yang ketiga adalah menguji seseorang atau sekelompok apakah berpotensi COVID-19 melalui tes secara masif. Ideal kondisinya adalah WHO menganjurkan untuk minimal tes PCR 10.000 per 1 juta. Namun permasalahan yang terjadi, Dewan Juri yang terhormat, di Indonesia baru menyanggupi 743 per 1 jutanya. Oleh karena itu, lebih dari itu, kenaikan jumlah positif corona dari tanggal 9 Juni sampai 10 Juni mencapai 1.000 kasus per harinya. Oleh karena itu, kita bisa bersamakan Indonesia dengan Singapura, di mana Singapura hanya bisa 10 sampai belasan per hari. Bahkan Korea Selatan peraturan yang tegas, kesadaran masyarakat, dan peralatan yang lengkap. Oleh karena itu, Indonesia belum siap untuk menanggulangi dengan new normal. Lanjut argumentasi saya yang kedua, yakni mengapa pemerintah berhak memikirkan nyawa masyarakat dibandingkan segalanya. Ideal kondisinya adalah Indonesia merupakan negara yang berlandaskan demokrasi. Justru kita percaya bahwasannya musyawarah adalah yang paling penting, yaitu dengan mengutamakan keselamatan masyarakat. Lebih dari itu, ketika adanya new normal, hal yang paling mendasar adalah kesadaran masyarakat. Adapun kesadaran masyarakat yang kita butuhkan adalah bagaimana seseorang bisa melakukan suatu aktivitas tanpa adanya iming-iming atau tanpa adanya otoritas dari siapapun. Berlakunya new normal artinya penggunaan jasa angkutan umum, tempat umum bisa dibuka dengan sebebas-bebasnya. Namun permasalahan lagi yang terjadi di Dewan Juri yang terhormat adalah yang pertama, orang tanpa gejala yang diprediksi bisa menularkan kepada orang yang rentan seperti orang tua, Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, ketidakdisiplinan masyarakat. Dilansir oleh Tribun News di
Kota Malang pada tanggal 1 Juni 2020 bahwasannya masyarakat tidak menggunakan masker pada saat berbelanja di pasar. Namun di Jakarta juga pada tanggal 8 Juni 2020 bahwasannya gugus tugas mendapati 9 pedagang di pasar terinfeksi melalui tes swab. Ketidakefektifan yang akan terjadi dalam kondisi penerapan new normal adalah membeludaknya kasus corona seperti Iran, Pakistan, India gagal dalam melaksanakan new normal. Contohnya adalah Singapura di mana adanya kasus baru yakni sebesar 79 kasus. Oleh karena itu mereka diwajibkan untuk melakukan tindakan secara tegas. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, kami percaya dalam tim Pro bahwasanya pemerintah harus berupaya untuk melakukan penurunan kasus terlebih dahulu, baru lama-kelamaan bahwa ekonomi akan bisa ditingkatkan ketika virus corona telah selesai. Oleh karena itu terakhir dari saya adalah ekonomi bisa dicari dengan uang, namun kesehatan tak tergantikan dengan nyawa. Dewan Juri dan kaum cendekiawan yang terhormat, negara yang memiliki teknologi mendeteksi virus corona dengan baik seperti Amerika Serikat masih memandang bahwa sektor ekonomi adalah sektor krusial di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Hal tersebut menjadi justifikasi pemerintah Indonesia untuk melakukan new normal dengan pertimbangan pragmatisme negara di masa akan datang. Dewan Juri yang terhormat, mengapa? Karena pada hakikatnya Indonesia harus tetap berdiri dan berdikari ketika virus corona sudah dapat diatasi. Hal ini akan sulit dicapai dalam tim Pro karena meskipun pandemi dapat diatasi, namun ketidakstabilan ekonomi akan terjadi. Dewan Juri yang terhormat, 3 bidasan terhadap argumen dari tim Pro. Pertama, mereka mengatakan bahwa Indonesia belumlah siap menerapkan new normal karena belum memenuhi kriteria dari WHO. Pertanyaannya adalah, mengapa Indonesia harus mengikuti kriteria dari WHO di saat akuntabilitas dan kredibilitas WHO sendiri masih dipertanyakan? Mengapa? Karena pada hakikatnya Amerika dan negara-negara maju masih tidak mempercayai WHO. Hal ini dibuktikan dengan Amerika Serikat menarik bantuan dana dari WHO karena kapasitas WHO yang masih dipertanyakan, yang dibuktikan dengan tarik ulur protokol kesehatan dari WHO itu tersendiri. Dewan Juri yang terhormat, yang kedua, mereka mengatakan bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia telah gagal. Tim kontra mempertanyakan dengan jelas hal apa yang menjadi parameter tim pro untuk mengatakan bahwa Indonesia telah gagal dalam penanganan COVID-19 saat ini. Karena jika kita melihat perbandingan angka kematian pasien COVID-19 Indonesia dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, tentu Indonesia sangat layak untuk menerapkan new normal karena perbandingan pasien yang meninggal sangatlah kecil. Dewan Juri yang terhormat, yang terakhir, tim Pro mengatakan bahwa peralatan kesehatan Indonesia tidaklah memadai seperti minimnya PCR dan lain sebagainya. Namun tim Pro tidak pernah berpikir bahwa alasan ketidakmampuan pemerintah dalam memfasilitasi hal tersebut karena gejolak ekonomi yang terjadi di Indonesia, seperti penarikan dana investasi dari investor yang terus meningkat. Namun di sisi lain pemerintah harus terus bertanggung jawab atas subsidi yang diberikan terhadap masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah. Dewan Juri yang terhormat, dalam tim kontra kita menyusun tatanan hidup baru untuk mencapai titik stabil dalam penyelesaian kasus COVID-19 di Indonesia, sehingga kestabilan di kesehatan dan juga ekonomi akan tercapai guna mencapai kehidupan yang lebih baik untuk Indonesia. Lanjut terhadap argumentasi dari tim kontra. Pertama, mengapa new normal memiliki justifikasi untuk diterapkan di Indonesia dan kesiapan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat Indonesia saat ini. Perlu diketahui Dewan Juri yang terhormat bahwa pemerintah telah melakukan new normal dengan melakukan diskusi dan kajian terhadap 2 variabel utama. Pertama adalah variabel ekonomi, kedua adalah variabel peningkatan penyebaran virus corona itu sendiri, dengan para pakar dan juga expert di bidangnya masing-masing, seperti pakar di bidang ekonomi dan juga pakar di bidang kesehatan itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, hal ini telah menghasilkan output seperti Peraturan Kementerian Kesehatan nomor 335 dan 328 tahun 2020 tentang pencegahan virus corona di tempat kerja, dan di dalam SE gugus tugas nomor 7 tahun 2020 tentang kriteria dan persyaratan bepergian untuk individu terutama masyarakat Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, kedua, pemerintah tidaklah langsung menerapkan new normal ke seluruh pelosok negeri di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, namun pemerintah melakukan new normal terhadap provinsi-provinsi secara bertahap. Hal ini untuk apa? Hal ini agar meminimalisir dampak penyebaran yang terjadi, dan hal ini akan memberikan edukasi terhadap daerah-daerah yang masih terdapat sifat konservatif. Dewan Juri yang terhormat, hal ini akan memberikan percontohan terhadap daerah-daerah lain, dan ini
Dan ini membuktikan bahwa pemerintah tidaklah gegabah dalam penerapan new normal di Indonesia. Yang kedua, dampak apa yang akan ditimbulkan dari proposal tim kontra adalah optimisme bersama di setiap lini kehidupan masyarakat. Mengapa? Karena pada tim kontra, setiap lini masyarakat akan bergotong royong guna mencapai titik kemenangan. Dibandingkan proposal tim pro, hal yang akan terjadi adalah perasaan pesimis di tengah masyarakat, terutama perasaan pesimis pada masyarakat yang memiliki indeks ekonomi menengah ke bawah Dewan Juri yang terhormat. Hal ini akan berdampak buruk terhadap ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, di mana akan menurunkan kredibilitas pemerintah itu sendiri Dewan Juri yang terhormat. Sebagai pemerintah, tentu kita harus bertanggung jawab terhadap keadaan saat ini. Namun, sebagai pemerintah yang baik, kita harus memandang dalam kacamata yang pragmatis untuk mencapai titik kemenangan. Maka dari itu saya bangga sebagai tim kontra. Dewan Juri yang terhormat menarik kesimpulan dari apa yang diperdebatkan oleh tim pro dan tim kontra. Kita dapat melihat dampak positif dan negatif new normal dari berbagai sisi. Dari sisi pro, mereka mengkonfirmasi bahwa seharusnya new normal tidak diimplementasikan di Indonesia. Mengapa? Karena Indonesia menurut anjuran WHO belum siap untuk menerapkan new normal karena Indonesia belum memenuhi 3 syarat yang ditetapkan oleh WHO. Yang pertama yaitu epidemiologi, di mana seharusnya kasus COVID-19 di Indonesia menurun dari hari ke hari. Yang kedua adalah intervensi, yaitu mengenai sanksi ataupun aturan yang harusnya jelas keluar dari pemerintah. Tetapi lihat keadaan di Indonesia sekarang, di mana regulasi dan sanksi belum jelas dikeluarkan oleh pemerintah. Harusnya ada aturan seperti hukuman penjara yang memberikan efek jera kepada masyarakat. Yang ketiga, partisipasi aktif dari masyarakat. Kita bisa melihat masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang masih konservatif. Beberapa dari mereka tidak mempercayai mengenai penyakit virus corona ini, sehingga beberapa dari masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan yang ada. Di tim pro, kita seharusnya fokus untuk menurunkan kasus positif COVID-19 di Indonesia. Karena kita adalah negara demokrasi yang dimana kekuatan terbesar dari demokrasi adalah rakyatnya. Maka dari itu, pemerintah tidak berhak untuk mengorbankan nyawa rakyatnya. Karena itu sangat kontras dengan nilai demokrasi itu sendiri. Di tim kontra, mereka dengan jelas menegaskan bahwa ekonomi Indonesia dalam keadaan gawat darurat. Jika manusia terus dikarantina, itu akan membawa dampak negatif bagi ekonomi Indonesia. Bayangkan jika ekonomi terpuruk, Indonesia akan sulit untuk membangun atau memperbaiki fasilitas kesehatannya sendiri. Menurut tim kontra, Indonesia telah siap untuk mengimplementasikan new normal karena pemerintah sudah merumuskan dengan baik mengenai new normal, seperti yang diatur dalam Kementerian Kesehatan nomor 335 dan 328 tahun 2020 tentang pencegahan virus corona di tempat kerja, serta yang diatur dalam SE Gugus Tugas nomor 7 tahun 2020 tentang kriteria dan persyaratan berpergian untuk individu. Ini menunjukkan usaha pemerintah untuk memutus rantai COVID-19 itu sendiri. New normal adalah kunci untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia. Tentu di era pandemi COVID-19 ini masih banyak perdebatan mengenai ekonomi dan manusia. Mana dulu yang harus kita selamatkan? Tentu manusia. Yang harus kita lakukan sekarang adalah meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, berpikir positif agar imun tetap terjaga, mematuhi protokol kesehatan dan bekerja sama dengan pemerintah agar COVID-19 di Indonesia cepat berakhir. Terima kasih.